Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berharap kita semua saat ini selalu dalam keadaan yang sehat, dan terlebih lagi kita semua selalu bersuka cita dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur di mana hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Meskipun saat ini kita masih tetap belajar firman Tuhan melalui via online, tetapi saya percaya bahwa itu semua tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita belajar firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa saat ini kita masih bergumul bersama-sama dengan pandemi virus corona atau COVID-19. Dan saya yakin juga bahwa Bapak Ibu di rumah saat ini terus berdoa dan berharap, berserah kepada Tuhan, supaya virus corona segera berlalu dari negeri kita tercinta, dari dunia ini, sehingga kita bisa beribadah kembali di gereja masing-masing dimanapun kita berada. Oleh sebab itu saat ini kita mau memulai pembacaan firman Tuhan kita, perenungan firman Tuhan kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hatinya, meluangkan waktu sejenak untuk kita duduk, ambil Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kekal. Engkaulah pencipta, kamilah ciptaanmu Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang satu pekan yang kami lewati Tuhan, kami bisa melewati semuanya itu. Kami percaya itu semua karena pimpinan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami Bapa. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan, sehingga pembacaan firman Tuhan kami hari ini semuanya itu bisa kami terima, kami bisa mengerti. Terlebih lagi Tuhan kami mohon biarlah Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 10 sampai dengan yang ke-22. Sekali lagi, Mazmur 107 ayat 10 sampai dengan yang ke-22. Kalau kita sudah menemukan semuanya, silahkan Bapak Ibu melihat Alkitab di rumah masing-masing. Saya akan membaca firman Tuhan ini buat kita semua. Bapak Ibu silahkan menyimaknya bersama-sama dengan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka,
dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, jemaat Tuhan, bahkan semua orang percaya yang melihat video ini, sekali lagi saya mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Kiranya sukacita Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Tema kita hari ini adalah menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada di antara kita, bahkan semua manusia, yang mengingini yang namanya penderitaan dalam hidup kita, mengalami masalah, bahkan terpuruk dalam ekonomi. Tetapi kalau kita melihat realita yang terjadi saat ini, dunia ini bahkan bangsa kita mengalami pergumulan yang cukup berat karena pandemi virus corona COVID-19. Banyak hal yang terjadi, masalah yang terjadi di tengah bangsa kita. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus di-PHK karena virus corona ini. Dan bahkan ekonomi bangsa kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Tidak semua orang, bahkan bangsa kita tidak menginginkan hal ini. Tetapi itulah realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan di dalam menghadapi situasi seperti ini? Kiranya masalah yang sedang terjadi saat ini, kita terus mengevaluasi diri kita. Kita terus introspeksi diri kita. Kita terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Tuhan menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini. Kita tidak bergantung kepada kekuatan kita, kepada kemampuan kita. Karena Tuhanlah sandaran hidup kita. Oleh sebab itu, kita bisa memahami akan makna hidup kita yang sesungguhnya. Dan kita tetap bersyukur seperti apapun keadaan yang ada di sekitar kita, seperti apapun situasi yang kita alami pada saat ini. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita bersyukur, maka Tuhan memberi hikmat kepada kita. Tuhan memampukan kita untuk kita bisa melewati pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali firman Tuhan yang kita baca bahwa bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Di dalam mereka mengikuti Tuhan, mereka juga sering diperhadapkan dengan pergumulan hidup mereka, permasalahan mereka di dalam mereka mengikuti Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana mereka tidak bersyukur, mereka tidak berserah kepada Tuhan, mereka tidak meminta pertolongan Tuhan. Justru dikatakan bahwa di sini mereka seringkali hidup tidak taat kepada Tuhan. Secara sengaja mereka melawan Tuhan dengan cara melanggar perintah Tuhan dan hidup dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, kiranya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika bangsa Israel mengalami suatu permasalahan, mereka tidak berserah kepada Tuhan, mereka tidak memohon pertolongan kepada Tuhan. Justru mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka melanggar perintah Tuhan, dan mereka melakukan dosa. Sehingga dikatakan akibatnya Tuhan bukan hanya menegur mereka, tetapi juga mendatangkan kesusahan dan penderitaan yang menimpa kehidupan mereka. Nah, apakah tujuannya? Kalau kita melihat di situ, tujuannya supaya mereka bisa mengoreksi diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Ketika mereka menyadari dan mengakui kesalahan, maka Tuhan mengampuni mereka. Saat mereka berseru kepada Tuhan dan kembali bersandar kepadanya, hati Tuhan tergerak untuk menyelamatkan mereka.
Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata tujuan Tuhan menghukum mereka, memberi suatu permasalahan dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin melihat mereka, apakah mereka datang kepada Tuhan, apakah mereka bersungut-sungut, apakah mereka mengeluh. Ternyata mereka diuji oleh Tuhan. Sehingga di sini kalau kita melihat bagaimana pada saat mereka mengalami masalah hidup mereka, Tuhan tergerak hati untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka. Dan kalau kita melihat, Ia melepaskan mereka dari belenggu dosa dan menyembuhkan umatnya. Sungguh Dia Tuhan yang penuh kasih dan kebaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami masalah sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan seperti apapun juga. Nah oleh sebab itu pada bagian firman Tuhan hari ini, pemazmur mengajarkan umatnya, mengajarkan setiap orang percaya untuk bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan ketika mereka telah diampuni dan diselamatkan. Hal ini dilakukan sebagai respon atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan dalam menghadapi permasalahan hidup kita, maka Tuhanlah yang menjadi jawaban atas pergumulan hidup kita. Dan ketika kita ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, maka apa yang kita alami itu harus kita ceritakan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah menjadi pertanyaan bagi kita, berapa kali kita melawan Tuhan dan jatuh lagi ke dalam dosa? Berapa lagi kita melanggar perintah Tuhan? Berapa kali kita melupakan Tuhan, mengandalkan kekuatan kita? Berapa kali kita jatuh, sebanyak itu pula Tuhan mau mengampuni kita, menyucikan dan menyelamatkan kita, asal kita mau mengakui kesalahan, meminta ampun dan berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan percaya bahwa kita semua menyadari sungguh besar cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita yang telah ditebus dan diselamatkannya senantiasa hidup dalam kebenaran dan bersaksi akan kebaikannya sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti apapun keadaan kita saat ini, kiranya kita tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Marilah kita ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang agar mereka mendengar dan melihat hidup kita pun merasakan kebaikannya dan ikut memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian renungan singkat kita hari ini. Selamat hari Minggu, kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita terus menjadi kitab yang terbuka dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah menyelamatkan hidup kami. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah Tuhan apapun yang sudah kami terima, apa yang sudah kami alami, yang sudah Tuhan berikan bagi kami, membuat kami menyadari bahwa kami selalu bersyukur akan hidup ini. Dalam keadaan seperti apapun hidup kami Tuhan, ketika kami senang, ketika kami susah, ketika kami lagi bergumul, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami akan selalu ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kiranya kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan, Hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan semua kami yang mendengarkan. Kiranya berkat yang sama, yang datangnya dari Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat GPI Atria Hotel Malang dimanapun berada, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, Kau berkati usaha dan pekerjaan mereka, Kau berkati apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka hari lepas hari, apapun yang mereka perlukan, kiranya Tuhan yang selalu menyediakan semuanya itu Bapa. Terlebih lagi Tuhan, kiranya
Di tengah pandemi ini Tuhan, kiranya kesehatan menjadi bagian dalam hidup kami Bapa. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, keluar masuk kami, dimanapun kami, di luar rumah maupun yang berada dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan buat bangsa Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, kiranya hikmat Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tim gugus tugas Tuhan yang terus bekerja, kiranya Tuhan mereka dijaga oleh Tuhan. Kesehatan menjadi bagian dalam hidup mereka. Bila apapun yang mereka kerjakan, semuanya itu untuk kebaikan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih untuk para medis Tuhan, dokter, para perawat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang berserta dengan mereka, dalam mereka bekerja, berjuang dalam menangani setiap pasien yang terkonfirmasi positif corona. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau beserta dengan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terkonfirmasi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau kuatkan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau dokter di atas segala dokter. Kau tabib di atas segala tabib Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan, memulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah virus corona akan segera berlalu, berakhir dari negeri ini Tuhan, dari bumi ini, sesuai dengan waktu, sesuai dengan kehendak Tuhan saja Bapa. Kami hanya memohon dan berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah doa kami, doa ucapan syukur kami, doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar, Engkau menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.